Nah, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu pada 0.5 dengan materi yaitu fungsi dan grafiknya, ya. Nah, yang pertama, sasaran setelah kita selesai mempelajari materi ini, kita akan mampu mengetahui ataupun melakukan operasi pada fungsi. Kemudian yang kedua, nanti kita akan mampu menentukan daerah asal dan juga nanti ada daerah hasil pada fungsi, gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi fungsi, ya kita mau tahu dulu, begitu ya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak besaran, ya, ada banyak besaran yang bergantung kepada nilai lain. Contohnya misalnya jumlah penduduk Indonesia terhadap waktu, ya. Jumlah penduduk Indonesia terhadap waktu. Jadi ini misalnya pada tahun 2000, ya, maka jumlah penduduk, misalnya jumlah penduduk itu sama dengan 1,5 juta. Namun pada tahun 2010 misalnya, ya, 2010, maka terdapat pertambahan jumlah penduduk. Ya, itu mungkin misalnya sampai dengan 3 juta. Ya, jadi jumlah penduduk di sini, jumlah penduduk di sini itu akan tergantung pada tahun, ya, nilai lain. Nah, begitu juga dengan pada tahun 2010, setelah 10 tahun, maka jumlah penduduk bertambah 2 kali lipat, begitu ya. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Kemudian contoh yang lain adalah jumlah mahasiswa, ya. Jumlah mahasiswa juga akan bergantung pada mungkin tahun juga, atau mungkin pada penerimaan, atau pada saat ini contoh yang paling dekat adalah mungkin jumlah warga negara Indonesia mungkin yang terkena virus corona, begitu ya. Jadi mungkin pada bulan Februari, pada bulan Februari misalnya, ya, atau bulan 2, ya, ini yang terkena virus corona misalnya kita buat 100, ya. Namun pada saat sekarang di bulan Juni, ya, di bulan Juni, bulan ke-6, nah, maka jumlah penduduk yang terkena itu sudah berapa ya? 50.000 ya. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah jumlah rakyat yang terkena virus corona akan dipengaruhi juga oleh pertambahan ataupun nilai dari rentang waktunya, ya, rentang waktu. Nah, kemudian kita akan masuk ke fungsi dan grafiknya. Apa hubungannya, begitu ya? Nah, sebelumnya kalau misalnya kita dengar kata fungsi, maka selalu ada kata, ya, memetakan, boleh, mengaitkan juga boleh, atau bahkan ada juga kamu yang ingat daerah asal. Ya, jadi konsep fungsi itu adalah apa? Suatu aturan yang menghubungkan, ya, ataupun memetakan ataupun mengaitkan tiap objek X, ya, tiap objek X dalam satu himpunan daerah asal ataupun domain boleh dengan sebuah nilai tunggal fx, yakni fungsi f, ya, terhadap nilai variabel x, maka akan menghasilkan fx di mana x adalah elemen bilangan real ataupun juga dari anggota daerah asal, begitu ya. Nah, himpunan semua nilai y ataupun sama dengan fx, di mana x elemen d ini ataupun daerah asal itu disebut dengan daerah hasil. Jadi yang daerah hasilnya ini adalah y sama dengan fx, ya, y sama dengan fx, yang dimana juga nilai si y sama dengan fx ini, ya, akan tergantung pada nilai si x. Nah, biasanya notasi fungsi, ya, kita simbolkan dengan huruf F atau juga G atau F besar. Boleh ya, bebas, atau juga nanti ada H, ada W juga.
Nah, untuk menyebutkan fungsi secara lengkap, kita juga harus mengetahui daerah asal fungsi. Contoh misalnya fungsi f(x) kuadrat dengan daerah asal min 3, min 2, 1, 0, 1, maka akan memiliki daerah hasil 9, 4, 1, 0. Jadi ini bisa kita tuliskan misalnya untuk y sama dengan f yang juga ini ya x kuadrat ya. Maka ketika x sama dengan min 3 ya, maka daerah hasilnya menjadi berapa? Min 3 kuadrat ini sama dengan 9. Ketika x sama dengan min 2, maka daerah hasilnya menjadi 4 kuadrat. Sorry ya, ini min 2 ya, min 2 kuadrat ini sama dengan 4. Nah, begitu seterusnya. Maka setiap nilai x ya, nilai x akan memetakan tepat 1 terhadap ya, terhadap daerah hasil. Maka daerah hasilnya 9410. Nah, kalau misalnya daerah asal tidak disebutkan, maka kita menganggap ya semua daerah asal itu adalah bilangan real ya. Semua daerah asal adalah bilangan real, maka daerah asalnya itu adalah bilangan real gitu ya. Nah, contoh misalnya daerah asal alami untuk f(x) sama dengan 1/x adalah semua nilai x di mana si x-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Kalau misalnya x-nya sama dengan 0, maka ini akan menjadi 1/x. 1/x yang akan sama dengan 1/0 ya. Yang ini tidak terdefinisi. Ya, tidak terdefinisi. Nah, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, fungsi 2x mengaitkan setiap bilangan real x dengan 2x. Daerah asal fungsi ini adalah bilangan real dan daerah hasilnya juga adalah bilangan real. Jadi semua di sini ya, nilai x-nya ya, nilai x-nya ini memenuhi. Semua nilai x memenuhi. Tidak ada yang membuat fungsi tersebut menjadi suatu bentuk yang tak tentu ataupun tak terdefinisi. Kemudian yang kedua, fungsi 1/x kurang 3 memiliki daerah asal ya, bilangan real. Semua bilangan real ya, semua bilangan real kecuali 3. Kenapa 3? Karena kalau misalnya ya kita buat daerah asalnya ya, f(x) itu sama dengan 1/x kurang 3 ya, ketika si x sama dengan 3, maka ini akan membuat ya nilai si f(x) itu menjadi ya 1/0. Nah, ini yang tidak bisa ya. Nah, kemudian yang ketiga, fungsi akar dari 1/x memiliki daerah asal ya, semua nah tadi kita menentukan daerah asal dari akar dari 1 dikurang x. Nah, kamu bisa mengerjakannya di rumah dengan clue-nya bahwa perhatikan ini adalah akar dari 1 dikurang x ya. Kamu mencarinya ya, bahwa yang di bawah akar atau yang di dalam akar itu tidak boleh sama dengan ya negatif. Nah, kemudian kita masuk ke grafik fungsi. Nah, ini sama seperti kita mengabarkan grafik bilangan pada sistem koordinat Kartesius. Nah, grafik fungsi adalah grafik persamaan dari y sama dengan f(x) pada sistem koordinat Kartesius. Nah, ingat kemarin untuk menggambar grafik dari sebuah fungsi, yang pertama adalah kita harus mengetahui fungsi ataupun persamaan dari si fungsi tersebut. Kemudian yang kedua, kita akan menggunakan titik bantu ya, titik bantu untuk menggambarkan fungsi si y-nya atau si f(x)-nya ya, sampai kita merasa bahwa titik bantu yang kita ambil itu sudah cukup. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi genap dan fungsi ganjil. Nah, fungsi genap dan fungsi ganjil. Yang pertama, kita mau mengetahui yang adalah fungsi genap.
Nah, jadi kalau dia dikatakan fungsi genap, ya ketika kita substitusi ya f(x) dengan nilai si x, ya x sama dengan negatif x, ya, dan ini akan menghasilkan fungsi fx. Contoh misalnya, ya contoh, ya ketika si fx itu sama dengan x kuadrat. Kemudian kita substitusi, ya, ataupun kita ambil x-nya sama dengan negatif x, maka fx-nya ya itu akan sama dengan negatif x kuadrat yang akan menghasilkan sama dengan x kuadrat. Nah, perhatikan ya, si fx yang tadinya sama dengan x kuadrat, ya ketika kita ambil x-nya negatif x, maka ini akan menghasilkan juga fx yang dimana ini sama dengan x kuadrat. Maka ya fx sama dengan x kuadrat itu merupakan salah satu contoh dari fungsi yang genap. Nah, kemudian kita mau melihat fungsi yang ganjil. Ya, fungsi yang ganjil. Ya, fungsi ganjil. Ya, fungsi ganjil kalau misalnya kalau misalnya kita punya fungsi fx, kemudian kita ganti nilai x-nya menjadi negatif x, dan akan menghasilkan satu fungsi yang negatif fx untuk semua x, maka grafik simetri terhadap titik asal. Nah, fungsi yang tersebut akan dinamakan fungsi ganjil. Contohnya adalah x pangkat 3. Nah, kita ambil fx-nya sama dengan x pangkat 3. Kemudian kita akan melihat apakah fungsi ini ganjil atau genap. Nah, ketika kita ambil x-nya sama dengan negatif x, maka ini akan menjadi negatif x pangkat 3, yang mana ini juga akan menghasilkan negatif ya x pangkat 3, ya, atau juga boleh negatif dari si fx, ya. Oke. Nah, maka fungsinya fx sama dengan x pangkat 3 merupakan salah satu contoh fungsi yang bernilai ganjil. Nah, kemudian kita akan masuk juga pada operasi fungsi. Nah, sama seperti bilangan, ya, kita juga di fungsi juga memiliki beberapa operasi fungsi. Yang pertama adalah penjumlahan, ya, penjumlahan dari dua buah fungsi, ya, fungsi fx ditambah fungsi gx, di mana x-nya merupakan elemen dari daerah asal fungsi f dan juga daerah asal fungsi g. Kemudian juga ada sifat pengurangan, ya, fungsi f dikurang gx, maka fungsi fx dikurang fungsi gx. Perkalian juga sama, ya, fungsi f dikali g terhadap x, maka ini juga akan sama dengan fungsi fx dikali dengan fungsi gx. Nah, pembagian juga. Nah, tapi di pembagian yang perlu kita perhatikan adalah, ya, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena kita tahu bahwa bilangan real yaitu a per b, ya, boleh dengan b-nya tidak boleh sama dengan 0. Hal yang sama juga akan berlaku dengan fungsi. Nah, ini ada beberapa contoh, ya, nanti kalian bisa perhatikan beberapa sifat dari fungsi yang tadi. Nah, operasi pada fungsi juga berlaku pada sifat pangkat dan akar. Nah, kemarin juga kita di SMA juga pernah, ya, belajar untuk, ya, eksponen dan juga, ya, sifat akar. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi komposisi. Ya, fungsi komposisi. Kalau misalnya kita membeli sesuatu makanan, ya, kita akan selalu melihat sisi makanan tersebut, ingin tahu bahwa penyusun ataupun, ya, bahan dari si makanan tersebut. Sama halnya juga dengan fungsi komposisi ini, ya. Jadi kalau misalnya x dipetakan terhadap fungsi y sama dengan fx, kemudian y juga dipetakan terhadap x terhadap fungsi gy, maka yang kita peroleh adalah fungsi yang baru
ya, di mana Z itu sama dengan G, ya, komposisi terhadap fungsi fx. Nah, ini artinya apa? Bahwa Z, ya, Z tersebut mengandung fungsi si G, di mana si G-nya merupakan komposisi dari si fx. Ya, X memetakan terhadap Y, dengan Y-nya adalah fungsi fx, kemudian dipetakan lagi terhadap Z. Ya. Nah, fungsi yang dihasilkan disebut komposisi G dan F, merupakan fungsi yang memetakan X ke Z, ya, X ke Z terhadap fungsi fx. Nah, coba perhatikan di sini, komposisi juga biasanya disimbolkan dengan, ya, bundaran kecil, ya. G membacanya G komposisi F terhadap X, maka akan sama dengan G komposisi fungsi si fx. Nah, perhatikan di sini mana yang duluan, G, F. Nah, kalau misalnya kita bikin aturannya ini 1, kemudian ini 2, maka, ya, yang 1 akan berada di luar, sedangkan yang di dalam akan tetap berada di dalam. Maka G, ya, posisi 1 tetap berada di luar. G, ya, fungsi G komposisi sama dengan G, ya, komposisi terhadap fungsi si fx. Nah, jadi ada 2 kali fungsi si fx, ya, mengandung nilai si x, sedangkan fungsi si G mengandung nilai si fx. Begitu, ya. Nah, kemudian kita mau melihat daerah asal fungsi komposisi. Ya, daerah asal fungsi komposisi G terhadap F adalah himpunan semua X, ya, elemen dari daerah asal si fungsi F. Sedemikian sehingga si fx tersebut juga merupakan anggota dari ataupun elemen dari daerah asal si G. Nah, maka kita melihat, ya, melihat definisinya. Nah, daerah asal fungsi komposisi G terhadap F itu akan sama dengan X, yang juga merupakan, ya, elemen dari setiap daerah asal si F, di mana si fx ini juga merupakan elemen ataupun anggota dari setiap daerah asal si G. Contohnya misalnya fx sama dengan akar x, ya, kemudian gx-nya sama dengan x kuadrat. Nah, kita mau mencari fungsi komposisi G terhadap fx. Ya, ingat bahwa ini berada paling luar dan ini berada paling dalam, maka si F juga akan tetap berada pada posisi paling dalam. Ya, G komposisi terhadap fungsi fx. Ya, ini akan sama dengan G akar x. Nah, fx tadi adalah akar x. Ya, kemudian sama dengan, nah, G akar x. Kita melihat fungsi gx itu sama dengan x kuadrat, maka akar x kuadrat akan sama dengan x. Nah, maka daerah asalnya, ya, daerah asal G komposisi si F itu akan sama dengan, untuk setiap x elemen dari fungsi si F, ya, daerah asal si F, fx ini, ya. Nah, perhatikan bahwa si fx di situ, ya, si fx itu sama dengan akar x. Nah, kita mau melihat di sini daerah asal si fx. Maka daerah asalnya adalah semua, ya, semua bilangan real kecuali, perhatikan di sini di bawah akar. Maka tidak boleh bilangan real yang bernilai negatif. Maka kita mulai dari 0 sampai dengan tak hingga. Ya, daerah asalnya dimulai dari 0 sampai dengan tak hingga. Ya, ini dia. Nah, di mana juga katanya bahwa si fx tersebut juga merupakan, ya, bagian ataupun elemen dari daerah asal si G. Nah, daerah asal si G adalah apa? X kuadrat. Tidak ada yang membuat si, ya, X kuadrat ini, ya, menjadikan suatu persamaan ini tidak tentu ataupun tidak terdefinisi. Maka X-nya semua anggota bilangan real, begitu, ya. Nah, tadi bahwa sini si fx. Nah, maka si fx, ya, akan berlaku juga terhadap semua bilangan real fungsinya. Nah, dari kedua kondisi ini, maka daerah asal G komposisi F itu akan sama dengan 0 sampai dengan tak hingga. Nah, komposisi dua fungsi tidak bersifat komutatif, ya, ataupun
pertukaran tempat menghasilkan fungsi yang sama. Kita bisa lihat di sini. Jika F komposisi Gx, perhatikan maka di sini berada paling luar dan ini dalam, maka fungsi si F itu berisikan fungsi si Gx ya. Tadi fungsi fx-nya sama dengan akar x, ya si Gx-nya x kuadrat, maka x kuadrat kita akarkan menjadi nilai mutlak x, benar ya. Nah, kemudian G komposisi fx sama dengan G fx, nah ini sama dengan akar x, sama dengan akar x kuadrat sama dengan x. Maka di sini kelihatan bahwa F komposisi G tidak akan sama dengan G komposisi F. Nah, materi kita pada 0.5 ya berakhir sampai di sini. Kemudian nanti untuk penyelesaian beberapa soal kita akan lakukan secara daring. Terima kasih.